Berarti sama dong, kayak berarti sejalan dengan yang Kang Bro WH bilang rembuk nasional tidak sah karena tidak ada surat kuasa lainnya. Sudah, misalnya AHUSA yang 24 itu apa dasarnya? Rembuk nasional. PP? Ya udah kita ngomong yang 24 dulu. Oke, yang 24. Ada nggak berita acara rapat plenonya dari anggota? Ya walau-walau Bang, saya belum pernah lihat. Ya kan merasa pinter itu, mereka itu. Di belakangnya juga, aku kan sudah dongkol juga. Setiap ngomongan tak pernah didengar aku. Nah, tapi kan di situ ada sebuah kesepakatan, ada berita acara yang ditandatangani. Pertanyaan saya bukan begitu. Misalkan saya nih, kenapa saya menolak? Waktu itu kan saya... Ya, menolak pertama, betul. Menolak rembuk nasional. Saya aja belum rapat pleno, belum dapat mana anggota, kok saya mengatasnamakan anggota. Bisa enggak? Orang saya, ini saya punya hak loh, ini gugat tun ini. Punya hak aja, hakim masih mengkritik saya. Lo nggak bisa, walaupun Anda anggota punya hak. Punya hak gugat anggota itu. Itu akan punya hak gugat saya. Iya, betul. Karena apa? Pasal 28. Saya mandat. Iya. Mandat kan sekolah saya. Tanggung jawabnya. Iya. Itu masih dikritisi. Masih dikritisi, minta bentuk mandatmu kayak apa. Nggak harus secara langsung bro. Iya. Untuk mandatmu apa? Nah terus saya gimana yang mulia? Ya kamu harus minta dong, kalau misalnya kamu punya pemil, ya pemilmu itu yang memberi mandat, karena pemilmu mewakili anggota yang terpilih. Tapi harus pemilihan sah. Pertanyaan saya, mereka ketika saya waktu dulu saya sarankan kan untuk PLT, saya beri contoh PLT, kan tidak ada yang ikut. Iya, rapat gabungan itu karena kan harusnya kalau dia PJ, dia punya keabsahan, dia kan nggak ikut. Iya, nggak ada satu pun. Makanya saya akhirnya saya kan, ya sudahlah kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Betul nggak? Berarti walaupun sudah ada BAP ditandatangani pihak P24 diwakili. Ya sekarang saya tanya, orang dia mau berdebat dengan saya, boleh. Dia tanda tangan itu perjanjian apa perikatan? Kira-kira perjanjian nggak? Menimbulkan nggak? Itu mengikat dua pihak. Nah iya kan perjanjian mengikat dua pihak. Kalau mengatasnamakan anggota, mengikat anggota nggak? Ya kalau nggak ada surat tugasnya nggak. Enggak, Bos. Kalau dia mengatasnamakan anggota, mengikat dia pribadi apa mengikat anggota? Anggota. Berarti kan perikatan. Iya. Baca dah. Bukan perjanjian ya. 1234. 1234. Siap. KUH Perdata. Siap. Jadi itu bukan 13-13 bro. Kalau 13-13 oke, perjanjian antara kamu sama aku, utang piutang. Ya? Sepanjang tidak ada pihak ketiga yang terlibat, itu antara aku dengan kamu. Tapi karena ini mengikat anggota, berarti perikatan. Atau ini aku kasih kuasa kamu lah. Kasih kamu, nah ini tolong jalankan kekuasaan saya ini. Perikatan, ya. 13-20. Itu kan kayak utang piutang misalnya gitu. Itu sudah masuk perikatan tuh. Tapi lahir karena perjanjian. Maka nanti dibaca di 1234. 1234 bukan 1313. Oke. Ya 1313-nya perjanjian. Tapi karena mengikat yang lain. 1234-nya perikatan. Karena perikatan itu bisa lahir dari perjanjian, bisa lahir dari undang-undang. Cuman kalau kamu cari definisi perikatan nggak akan ketemu. Kenapa? Ya kamu nggak didefinisikan secara jelas. Kecuali WH mendefinisikan. Kalau WH mendefinisikan perikatan itu adalah suatu peristiwa hukum dan atau perbuatan hukum yang berakibat hukum karena terjadinya perikatan. Nah, perikatan itu karena bisa terjadi karena undang-undang, karena ada perjanjian. Karena ada perjanjian maka terjadi perikatan. Kenapa saya katakan gitu? Karena kalau yang terjadi karena undang-undang itu namanya peristiwa hukum. Contoh. Ini jangan lihat terus ya, gantian kamu contoh Mahfud mati. Belum Bang. Ya contoh. Jangan mati loh, contohnya gitu loh. Contoh amit, ya. Amit. Ya, masalahnya aku menjelasin tentang undang-undang. Ya jangan mati lah. Ahli waris Mahfud itu tidak perlu membuat perjanjian apapun, dia otomatis adalah ahli waris. Karena peristiwa hukum yang langsung berakibat pada akibat hukum. Kenapa? Karena undang-undang. Kenapa kok bisa? Karena ahli warismu nanti sebagai undang-undang nanti dibuka di 830 sampai 832, persisnya di 832 kalau itu di perdata. Jadi ada 3 ahli waris itu. Karena ikatan darah anakmu tadi,
Karena ikatan perkawinan sepanjang kamu Istri atau suami 2, 3 atau 4, 5 satu. sepanjang resmi. Lo misalnya ini kan misal. Misalnya kebanyakan Ya. mulu. Siapa tahu kan Amin. kayaknya pengen Istri ngamuk di rumah nih. Terus yang ketiga adalah karena testamen. Apa tuh? Testamen itu menunjukkan istilah perdata itu ahli waris lompat tangan. Itu tidak ke anak tapi ke orang lain karena adanya testamen penunjukan. Tapi ada batasannya, namanya legitimi forti. Itu bagian mutlak di situ ada. Nanti diukur dengan bagian mutlak kalau itu nanti kuliah. Siap. Balik lagi berarti menurut Bang Weha rembuk nasional itu Ya, saya kan saya nggak usah mengatakan sah atau enggak. Saya ingin tanya yang rembuk nasional itu waktu itu, yang ngotot, ya dasarmu apa rembuk nasional itu, landasan hukummu apa, mengatasnamakan anggota. Itu sebenarnya kalau secara pidana bisa loh. Dia 263 ngambil keterangan palsu. Kalau misalnya anggotanya dia nggak terima, makanya tuh nggak berani bro waktu itu aku. Makanya nggak setuju, nggak datang, nggak mau. Nggak mau, iya. Nggak mau aku. Iya. Kalau PP juga begitu. Dia mengatasnamakan PP dasarnya apa? Udah expired. Iya. Sudah berakhir. Sama. Kalaupun oke lah, misalnya PP belum expired misalnya. Coba baca pasal 11 anggaran dasar. 11 anggaran dasar 2 baca. Kalau nggak usah anu lah, gini aja, nggak usah baca ayat 2 sudah saya kasih 2.1 ya. Sudah kamu nyari itunya, makanya kalau wawancara saya tuh bawa undang-undang dasar, bawa ini nyocok nih, saya manusia biasa bro, jangan ada baca. 11 anggaran dasar loh, bukan rumah tangga loh. Iya, anggaran Yang dasar. katanya ahli ADRT tuh yang membuat tuh, yang botak-botak tuh dari Aceh tuh mana? Siapa? Nggak tahu. Yang suka kunciran ya. Atau yang dari Wonogiri katanya dokter. Dulu, yang botak yang suka kunciran siapa yang botak yang suka dari Wonogiri kunciran? katanya dokter. Suruh baca tuh. Yang tanda tangan siapa? Anggaran dasar. Pasal 11. Pasal 11 susunan. Bukan, udahlah kita terangin aja kelamaan bro. Selamat hari bro. Siap. Bro, lanjut. jadi kalau ketum itu berhalangan, itu kabit itu 2 kabit plus 1 sekretaris. Mewakili. Ya. Pengurusan pasal 11. Telat bro. Ayat 2 kepengurusan. Itu kan sudah. Iya. Udah. Kalau berang-udang udah baca lagi. Jadi kalau pertanyaan saya kan gampang. Yang tanda tangan di rembuk nasional yang dibawa Dirjen Ahu itu siapa? Perwakilan. Iya, siapa yang mewakili? Mengatasnamakan organisasi kan ada aturan. Kabit organisasi. Ya, 1 orang. Kalau dia mengabaikan, dia itu melanggar undang-undang dasar konstitusional. Hati-hati. Apalagi beliau ini pejabat. Lu sayang kalau nggak sayang malah nggak tak luruskan. Tak jelombrong sisan. Jadi sayang bro. Iya. Makanya mengingatkan. Mengingatkan. Iya, betul. Dulu kenapa pernah wawancara? Iya. Aku kan mengingatkan, jangan mau dipakai tumbal. Masih ingat ya? Iya. Buka lagi di wawancara. Jangan mau Dirjen Ahu diperalat dipakai tumbal. Tapi